yang ini adalah space. Nah, dari sini ada frekuensi rest, yaitu frekuensi di tengah-tengah frekuensi Mach dan space, ya, di tengah-tengahnya, ya. Bila input berlogika 1, ya, maka VCO akan menggeser frekuensi dari rest ke Mach. Ya, ini kemudian rest baru Mach, ya. Kalau balikannya dari 1 ke 0, rest Mach, space, rest Mach, rest space, gitu, ya. Kalau berpindah dari 1 ke 0, ya, kalau dia berpindah berlogika 1, maka VCO menggeser frekuensi dari rest ke Mach. Kalau 0, berarti VCO akan menggeser dari frekuensi rest ke space. Nah, akibatnya input berubah dari logika 1 ke logika 0 atau sebaliknya. Jadi bentuk inputnya berubah, dan maka akan terjadi pergeseran frekuensi atau dinamakan deviasi frekuensi. Ya, idealnya gitu, ya. Jadi itu, ya. Kemudian dari sini di FSK itu ada istilahnya adalah indeks modulasi, ada FSK receiver, dan ada MSK, ya, minimum shift keying, nah, FSK. Nah, dari sini perhitungannya adalah, ya, perhitungannya seperti ini, ya, di mana indeks modulasi atau MI, ya, dari FSK. Jadi indeks modulasi FSK itu seperti ini, ya. Itu sama dengan delta F, deviasi frekuensi, di mana deviasi frekuensi yaitu yang seperti pada FM, yaitu ada perbedaan frekuensi tertinggi atau Mach, ya, dikurangi frekuensi informasi frekuensi terendah atau space. Itu adalah istilah delta F, kemudian dibagi dengan FA. FA itu adalah frekuensi pemodulasi, frekuensi pemodulasinya atau frekuensi informasi. Ini, ya. Nah, dari sini itu adalah rumusnya, ya. Kemudian kasus terjelek dari indeks modulasi adalah bila, ya. Kasus terjelek dari indeks modulasi ini adalah bila mempunyai bandwidth output yang terlalu besar, ya, dinamakan rasio deviasi. Ya. Kemudian bandwidth yang terlalu besar terjadi bila perbandingan kedua frekuensi, ya, atau deviasi frekuensi dan frekuensi pemodulasinya mempunyai nilai yang besar, ya. Pada binari FSK modulator, delta F adalah deviasi puncak dari sinyal karier atau sama dengan perbedaan antara frekuensi rest dan frekuensi Mach atau space, atau setengah selisih frekuensi Mach dan space. Nah, jadi ini untuk melihat delta F. Deviasi frekuensi puncak tergantung pada amplitudo dari sinyal pemodulasi, ya. Pada sinyal pemodulasi biner, semua logika 1 mempunyai level tegangan yang sama, dan juga untuk yang logika 0 ini, ya, mempunyai tegangan yang sama. Karena hal tersebut, maka deviasi frekuensi pada sistem FSK adalah konstan dan selalu mencapai nilai maksimum deviasinya. Nanti ada contoh perhitungannya. Nih, ya. FA, sekarang untuk menentukan FA. Ya. FA itu adalah frekuensi fundamental dari sinyal input biner, ya, yang nilainya sama dengan setengah dari bitrate-nya ini, ya. Sehingga FA sama dengan setengah dari FB atau FB per 2 nilainya FA. Sehingga untuk mencarinya adalah seperti ini, ya. Untuk indeks modulasinya, deviasi puncaknya delta F itu ini ngitungnya. Ini adalah delta F, ini adalah FA, frekuensi fundamental, ya. Sehingga indeks modulasi didapat adalah persamaan ini, ya. FM frekuensi Mach, ya. Ini adalah Mach, dan ini adalah space, frekuensi space dibagi bitrate-nya atau FB, itu, ya.
Pada sistem FSK, indeks modulasi umumnya dipertahankan di bawah nilai 1 ya, yang merupakan spektrum narrowband FM. Pada FM, lebar bandwidth adalah proporsional dengan nilai indeks modulasinya ya. Jadi bandwidthnya proporsional dengan indeks modulasinya. Jadi semakin besar indeks modulasi, maka bandwidthnya semakin besar. Semakin kecil nilai indeks modulasinya, maka bandwidthnya semakin kecil ya. Sehingga bandwidth minimum yang diperlukan untuk propagasi sinyal dinamakan minimum Nyquist bandwidth atau FN. Sebagai contoh ini ya, suatu untuk menghitung indeks modulasi ya, sebuah sinyal FSK ya, mempunyai ada frekuensi space, ada rest, dan ada mark ya, di mana frekuensi space-nya sebesar 60 MHz, frekuensi rest-nya adalah 70 MHz, dan frekuensi mark-nya adalah 80 MHz. Kemudian diberi input dengan bitrate ya. Jadi kecepatan data inputnya adalah 20 Mbps ya, ini salah ya, Bps ya, Mbps diganti ya. Tentukan besarnya output dalam baud rate ya, ini serta tentukan bandwidth minimum yang diperlukan. Jadi penyelesaiannya adalah ya, jadi pertama Anda harus mencari indeks modulasi ya, di mana rumusnya indeks modulasi MI itu adalah frekuensi mark dikurangi frekuensi space dibagi frekuensi atau bitrate-nya FB ya, di mana mark-nya sudah ketahuan adalah 80 ini, kemudian space-nya itu ketahuan adalah 60 dibagi bitrate-nya adalah diketahui bitrate-nya ini 20 Mbps, sehingga indeks modulasinya ketemu sama dengan 1 ya. Tinggal dikurangi ini 20 mega dibagi 20 Mbps ya, sehingga ketemunya 1. Kemudian mencari banyaknya setband atau N untuk indeks modulasi 1 ya, melalui tabel Bessel ini ya. Jadi di sini untuk mengetahui setbandnya, jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada J0, J1, J2, J3 dan seterusnya, nilainya adalah di sini ya. Kemudian Anda hitung bahwa bandwidth itu rumusnya adalah 2 kali N kali FA ya, dimana sama dengan 2 kali N, FA itu dari rumus yang awal yaitu FB per 2 ya, sehingga bandwidthnya akan ketemu 2 kali N nya itu 3 kali FA ini adalah 10 mega, karena FB nya diketahui yaitu 20 mega ya, bagi 2 ya, jadi ada 10 MHz ya, sehingga bandwidthnya ketemu, tinggal ngalikan ada 60 MHz ya. Besarnya baud rate-nya adalah 20 megabaud ya, 20 megabaud sama seperti bitrate ya, jadi nilai baud rate-nya sama seperti bitrate. Bitrate-nya adalah 20 Mbps, maka baud rate-nya adalah 20 megabaud. Karena binary FSK merupakan narrowband FM, maka bandwidth minimum tergantung dari MI, yaitu antara 0,5 dan 1 ya, sehingga bandwidthnya sama dengan 2-3 kali bitrate input ini ya. Jadi N-nya di sini kita pakai 3 itu karena ini ya, jadi kita pakai ya, jumlah N-nya adalah 3 ya. 3 itu dari di sini kan ketemu indeks modulasinya, tadi dicari ketemu berapa? 1 kan? 1 kan indeks modulasinya. Indeks modulasi 1 berarti Anda lihat angka 1 di sini. Ini adalah indeks modulasi ya. 1 itu berarti ini.
Nah ini ya, ini di sini yang C0 itu carrier, sedangkan C1 itu setband 1, ini setband 2, setband 3 dan seterusnya. Setbandnya ada berapa? Ini 1, 2, 3 ya, berarti ini 0 kan? 0. Nah, sehingga ketemunya adalah n-nya sama dengan 3. Ini. Berikutnya lagi untuk FSK receiver ya. Untuk FSK receiver ya. Di sini FSK receivernya ya digunakan untuk proses demodulasi binary FSK ya menggunakan fase lock loop ya. Jadi seperti gambar ini ya pasarannya. Ini fase komparator, kemudian ini amplifier, untuk penguatnya, kemudian ini VCO-nya ya. Ini adalah VCO-nya, multi control oscillator ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ada dua fase berbeda, maka timbul suatu tegangan ya, tegangan plus. Kalau misalkan nilai FSK ini fasenya lebih besar dari yang output ini, maka dia akan positif. Sebaliknya kalau ini kurang dari yang ini fasenya, maka dia akan negatif. Kemudian ada VCO, yaitu mengubah tegangan ini adalah V menjadi frekuensi, itu ya. Makanya dibandingkan dengan ini punya seperti ini, nanti juga seperti ini, bandingkan, itu ya. Input PWL mempunyai dua frekuensi Mach dan space ya. Ini ya, ini nanti keluar Mach, masuk ini keluar space. Jadi kalau kena logic 1 atau sekitar plus volt ya, maka dia Mach space ya, Mach ya, berarti Mach. Kemudian kalau 0 atau minus, maka dia akan space frekuensinya ya. Nah, frekuensi besarnya frekuensi Mach dan space itu tergantung dari VCO yang digunakan. Bedanya di situ. Nah, dari sini output komparator berubah tegangan DC ya. Jadi operator itu tegangan DC, yaitu hasil perbedaan fase antara dua sinyal, yaitu sinyal input FSK dan sinyal output VCO. Gitu ya. Karena input hanya mempunyai frekuensi Mach dan space, maka output komparator juga mempunyai dua level DC. Ya, ini Mach dan space berarti ada dua level DC. Ya. Level untuk logika 1 dan level untuk logika 0 di sini. Ya. Kemudian binary FSK-nya mempunyai performance yang lebih baik daripada PSK atau IAM. Ya. Sehingga radio digital ya, FSK itu banyak untuk modem itu adalah FSK. Sehingga bentuknya seperti ini. Outputnya ini ya. Jadi bentuknya analog inputnya ini seperti ini ya. Outputnya adalah binary ini. Ini adalah output receiver FSK. Kemudian ada istilahnya minimum shift keying ya. Jadi merupakan bentuk dari continuous fase frekuensi shift keying atau CP FSK ya. Kemudian merupakan sistem FSK yang khusus karena mempunyai frekuensi Mach dan space yang sinkron dengan bitrate input biner ya. Dengan MSK frekuensi Mach dan space dipilih setelah dijauhkan dari frekuensi center menggunakan pengalih pada setengah dari bitrate ini atau N kali FB per 2 ya. Kumpulkan sini ya.
di mejanya Bumi ke sini. Ya, di sini akan menjamin transisi fase yang sempurna pada sinyal output analog dan relasi berubah dari penyimak dan space. Bentuk ulamnya seperti ini ya untuk MSK-nya. Ya, jadi ada istilahnya seperti ini ya, tidak bisa sempurna ya. Jadi perubahan dari mark dan space-nya kelihatan di sini karena semakin cepatnya data yang diproses bisa lebih cepat. Perubahan akan terlihat bila input berubah dari 1 ke 0 atau sebaliknya ini tadi 1 ke 0 atau 0 ke 1 ya, yaitu merupakan sinyal analog yang tidak kontinu ya. Pada demodulator hal tersebut menyebabkan error ini ya. Kalau terlalu cepat kadang terjadi kesalahan ya, salah data seperti ini yang lebih bagus ya untuk MSK-nya. Oke. Berikutnya lagi ini ya, yang tentang fase shift keying ya. Jadi nanti kita sekarang hari Kamis kayaknya ujiannya nanti saya kabari ya kapannya ya. Pokoknya siapkan untuk minggu depan aja. Ya, ujiannya itu. UAS-nya baiknya sampai hari ini. Kemudian ada yang kita sebut sebagai PSK, ini modulasi digital ya. Atau fase shift keying ini ya, dan transmitter binary shift keying yang kita pelajari dan bandwidth-nya dan receiver-nya. Untuk fase shift keying ya, kalau yang FSK tadi punya 2 frekuensi, yang ini adalah mempunyai fase yang berbeda, yaitu merupakan bentuk modulasi sudut. Yang lainnya yang dinamakan modulasi digital dengan envelope yang konstan. Envelope-nya konstan. Oke, oh ya. Jadi di sini punya envelope yang konstan ya. Sistem PSK sama dengan modulasi fase konvensional yang mana pada sistem PSK sinyal input berupa sinyal digital biner dengan jumlah fase pada output yang terbatas ya. Di mana di sini BPSK menghasilkan output yang mempunyai 2 perbedaan fase sinyal carrier ya. Jadi carrier itu ada 2 fase yang berbeda. Berarti binary berarti 2, di mana input logika 1 menghasilkan output fase 1 dan logika 0 menghasilkan output fase yang lainnya. Jadi nanti kalau 0 dan 1 beda. Ya. Nama lain untuk BPSK adalah fase receiver. Ini nama lain tidak usah. BPSK adalah bentuk suppressed carrier modulasi square wave dengan bentuk gelombang sinyal kontinu tadi. Ya, jadi seperti ini ya. Transmitter BPSK itu. Nah, jadi ada binary input, ada balance modulator atau balance mixer. Ini sebutnya bisa balance mixer ya, balance ya, ada balance-nya. Balance mixer atau balance modulator. Kemudian ini ada carrier-nya ya. Setiap pemancar mesti ada carrier. Kemudian ada bandpass filternya atau BPS, baru analog PSK output ya. Balance modulator yaitu nyatanya seperti switch pembalik fase ya, tergantung pada kondisi logika dari sinyal input digital ya. Sinyal carrier yang berasal dari referensi carrier osilator masuk ke
balas modulator akan menghasilkan output dengan beda fase yang 180 derajat tergantung dari logika sinyal input digitalnya. Kemudian sehingga sinyal output balas modulator menghasilkan dua fase ini ya, yang berlainan yaitu 0 derajat atau 180 derajat terhadap fase dari sinyal carrier. Ini transmitter seperti ini konsepnya ya. Jadi gambar di bawah menunjukkan sistematik dari balance atau ring modulator, balance modulator atau ring modulator ya. Jadi seperti ini ya, di mana titik ini adalah titik mutual inductance ya. Kalau misalnya titiknya bareng gini, berarti inputnya kalau fasenya seperti gini, outputnya juga seperti gini ya. Tapi kalau titiknya enggak barengan sini, berarti misalkan di sini sama di sini ya, berarti nanti inputnya gini, outputnya berbalik fase. Itu bedanya ya. Di sini misalkan di satunya on sama di dua on, ini artinya mendapat sinyal seperti ini. Nah ini ya. Nah, pada saat mendapat sinyal logik 1 ya. Kalau ini dapat logik 1 gini, berarti ini nanti yang bisa mengalir adalah sampai sini. Ini kan ke atas karena ini forward. Terus yang ke bawah lewat sini forward, lewat sini tidak bisa karena kena reverse. Lewat sini nggak bisa karena reverse, sehingga bentuknya seperti ini. Seolah-olah ini off, tinggal bentuknya gini. Nah, bentuk seperti ini karena titiknya sama gini, berarti seperti ini ya. Lewat sini, maka ini seperti ini tetap ya. Nah, sekarang kalau ininya 0, binary 0, ini binary 0 ini ya. Kalau 0 berarti dia lewat sini nggak bisa, bisanya adalah reverse gini, satunya adalah reverse ke sana ya. Berarti bentuknya seperti ini. Dari sinyal yang gini mengalir, ini tetap gini, ini mengalir ke sana ya, berbalik fase akhirnya. Ini yang tadinya di positif, ini jadi negatif, keluar gini. Yang ini jadi negatif, ini positif, kemudian naik. Jadi berbalik fase, yang inputnya seperti gini, outputnya jadi ini. Nah itu ya. Ada pertanyaan tentang ini, gambar ini? Silakan. Ada pertanyaan? Ada ya? Yuk. Sebentar. Masuk, Pak. Oh iya, masuk dulu, Pak. Ya, otaknya dulu. Bentar, masuk deh. Duduk sini. Fokus sini, Pak. Saya ngecek di sini. Kecil ya. Santai. Kok dimarahin ae gini ya? Jenengan nganggo wifi, nganggo apa paket, aku tak nganggo wifi supaya gak bodoh. Sik dulu ya. Sik dulu. Ya, jadi gambar ini adalah gambar untuk ini, balance ring modulator itu ya. Sketnya seperti ini. Oke, nggak ada. Saya lanjutkan lagi ini tentang transmitter BPSK-nya seperti ini ya. Jadi tekanan input digital harus lebih besar dari tekanan peak sinyal carrier. Cirinya gini. Kemudian ini perjalanan yang tadi ya. Sinyal input digital akan mengontrol diode D1 sampai D4 kondisi off ya. Jadi artinya dari penjelasan saya tadi di sini ditulis di masing-masing ini. Ya, ini ada baca saja. Ya, ada baca dan dimengerti. Ya, gitu. Ya, sehingga di transmitter BPSK ya, transmitter BPSK nanti ada untuk mengetahui perubahan fase ya yang terjadi pada sistem modulasi digital dapat dilihat menggunakan diagram Pasor ya. Istilahnya diagram Pasor itu adalah
seperti ini, diagram pasor. Kemudian ada diagram konstelasi, adalah seperti ini. Ya. Jadi nanti ada dua ini. Nah, pada BPSK itu logic 0 nanti, ya, logic 0 itu output fasenya akan berbalik fase atau berubah 180 derajat, sedangkan untuk logic 1 0 derajat, artinya tetap, ya. Jadi kalau kariernya seperti gini, kalau 180 derajat yang ini jadinya keluarnya jadi berbalik. Jadi berbalik ini. Nah, gini ya. Tapi kalau 0 ya seperti gini, outputnya tetap seperti gini. Ya, jadi tetap ini. Ya. Nah, dari sini bisa digambarkan lewat diagram pasor, ya. Diagram pasor itu adalah ini, yang ke sumbu Y-nya ini adalah cos omega CT plus 90, ya. Yang di sini adalah sin omega CT, ya. Itu, yang sini minus omega CT, yang sini min cos omega CT. Ya, jadi keterangan sumbu X-nya ini ya. Nah, sehingga yang diagram konstelasi juga sama, ya, cos omega CT min cos sin omega CT min sin, ya, atau 0 derajat 180 derajat saja. Jadi bedanya kalau yang pasor itu ada ini arahnya ke sana dan ke sana, ya, untuk logic 1 ke sana, logic 0 ke sana, ya. Kalau yang ini titik, logic 0 ini, logic 1 ini, logic 0 ini, ya. Jadi logic 1 itu tetap fasenya, logic 0 fasenya berbalik fase ini. Nah, gambarnya di sini ya. Nah, proses penyelesaiannya adalah ini ya. Jadi urutannya gini. Pada modulator, sebuah produk modulator fungsinya adalah mengalihkan dua buah input sinyal ya. Pada modulator BPSK, sinyal karier yang masuk ke modulator dikalikan dengan sinyal input data biner ya. Bila plus 1 merupakan level dari sinyal logika 1 dan min 1 untuk logika 0 ya, sehingga ngitungnya adalah sinyal karier itu kan sin omega CT ya. Maka sinyal output pada modulator kalau enggak plus sin omega CT minus sin omega CT ya. Jadi secara otomatis fase modulator BPSK adalah outputnya ini adalah sin omega AT dikali sin omega CT. Jadi fundamental kali sinyal kariernya ini. Nah, sehingga dari sini bandwidth-nya adalah seperti ini ya. Setengah cos omega CT min omega AT minus setengah cos ini. Ini adalah dari sin kali sin ini. Ya, nanti akan keluarnya ini. Ya. Sehingga bandwidth-nya ya dari sini ini omega CT plus omega AT ya dikurangi dengan omega C min omega AT ini ya, atau omega C plus omega AT min ini, sehingga ini kalau dikurangi jadi 2 omega AT bandwidth-nya ya. Nah, sehingga dimana kita tahu bahwa omega A itu sama dengan FB per 2, maka frekuensi liquidnya adalah 2 kali FB ini ya. Frekuensi liquidnya kan 2 kali, bandwidthnya kan 2 kali ini omega A ya. Jadi omega itu sama dengan FB per 2, berarti bandwidth minimum liquid adalah 2 FB per 2 sama dengan FB ya. Jadi bandwidthnya itu sama dengan kecepatan bitnya itu untuk di BPSK. Bentuknya seperti ini kalau dalam bentuk sinyal ya. Kalau sinyal 1 dia fasenya sama dengan karier ya. Kalau 0 berbalik fase ini. 1 fasenya sama kan, kalau 1 kan ini tadi di tabel ya.
Kalau 1 kan 0 derajat, tetap kalau 0 180 kan gini. Ya, 0 180 derajat berbalik fase, 1 fasenya sama, di mana kariernya adalah, kita anggap kariernya itu bentuknya gini. Ya, kariernya gini. Gitu. Ini 0 180 derajat 0 gitu. Iya. Oke. Nah, ini contoh soalnya ya, dilihat di buat latihan ini ya. Ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Ini untuk bentuk spektrumnya. Mohon dipelajari, ini sudah ada jawabannya. Dan untuk receivernya seperti ini dibalik ya. Ya, jadi BPSK yang plus minus sin omega CT dikoheren atau dikuatkan sehingga menjadi sin omega CT ya, ditemukan ya. Jadi supaya karier itu persamaannya tetap sin omega CT dengan plus minus sin omega CT, maka ditemukan di barat modulator, dikalikan nanti. Jadi sinyal inputnya kalau enggak plus adalah min ya, plus atau min ini ya. Nah, sehingga outputnya itu misalkan ini sudah ya, jadi baca ini output di sini ya, itu kan sin omega CT. Kalau dia misalkan inputnya adalah plus ya, sehingga plus sin omega CT ke sana kali sin omega CT ya, sin kali sin, sehingga ketemunya adalah sin kuadrat omega CT di sininya, di sini ya. Nah, dari sini sin omega CT itu dibuat persamaan trigonometri sehingga ketemunya setengah 1 min cos 2 omega CT ya. Di sini bisa berupa sinyal ini setengah 1 plus. Nah, karena lewat LPF ya, maka ini hilang, di filter. Jadi ini yang ada di sini, outputnya di sini, jadi ini hilang. Berarti tinggal setengah atau plus. Jadi kalau yang masuk sin omega CT pada sisi penerima, maka logik di sini akan keluar plus atau 1. Atau logik 1. Itu. Kalau min setengah berarti logik 0. Sekarang dicoba yang ini. Yang 0 ya. Jadi ada langkahnya. Kalau 0 kan minus sin omega CT, berarti min kali min. Minus sin kali sin. Itu jadi min sin ini dijabarkan jadi min setengah 1 min cos. Karena ada filter maka ini difilter, tinggal min setengah sampai logik 0. Itu dan seterusnya. Baik, itu ya. Jadi ujiannya kita sampai sini ya. Di BPSK nanti kapannya saya kabari. Tapi Anda siapkan untuk Kamis minggu depan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini sampai situ ya. Ada, silakan. Tidak ada, Pak. Iya. Jadi banyak sampai itu tadi tolong dipelajari. Di situ ada, sudah saya kasih langkah-langkahnya itu dalam menyelesaikan pembahasan gambarnya itu ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Tolong dipelajari. Bahan kuisnya mulai setelah UTS sampai sekarang ini. Gitu ya. Baik, jelas? Ada pertanyaan? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.